Masa orang Kristen Tuhan mengutus Tuhan? Nah, apakah lantas sang anak kehilangan hakikatnya sebagai anak hanya karena dia diutus oleh bapaknya? Dengan jawaban yang singkat ini, kiranya Roh Kudus berbicara kepada mereka, mengetuk hati mereka, mengetuk pikiran mereka, sehingga mereka bisa mengenal firman yang hidup, bisa mengenal kalimatullah. Haleluya, haleluya. Shalom alaikum, Bishim Hamasyah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar kita semuanya, para subscriber pencinta channel Kabar BHBG dan juga Murtadin Indonesia. Doa saya kiranya kita selalu dalam lindungan Tuhan, dijauhkan dari segala mara bahaya, celaka maut musibah maupun dari hal yang tidak kita inginkan. Kali ini saudaraku, kita akan membahas sesuatu hal yang sangat penting, yang sering beredar di media sosial maupun yang sering disampaikan oleh para ustadz, oleh para mu'alaf, lebih-lebih lagi Zakir Naik. Apa yang dia sampaikan? Masa orang Kristen Tuhan mengutus Tuhan? Kenapa Tuhan mengutus Tuhan? Dikarenakan mereka beranggapan bahwa Yesus berdoa kepada Tuhan, ya. Dikarenakan mereka beranggapan bahwa kita umat Kristen menyembah dua Tuhan. Karena Bapa, Putra, dan Roh Kudus, mereka tidak bisa memahami dengan akal pikiran mereka, Bapak Ibu. Nah, jadi saudaraku, para ustadz, mu'alaf, dan juga Zakir Naik ingin mengulah dengan pikiran mereka tentang Tuhannya yang kita sembah di dalam pribadi Adonai Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus. Tuhan mengutus Tuhan. Di dalam Injil Yohanes 17 ayat 3. Dan inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Elohim yang benar, dan Yeshua HaMashiach yang telah Engkau utus. Ayat inilah yang sering dipakai oleh saudara kita umat Islam untuk mengatakan bahwa Yeshua HaMashiach itu hanya utusan Tuhan, bukan Tuhan. Nah, Bapa mengutus Yeshua, sama halnya Tuhan mengutus Sang Firman. Jadi bisa diartikan bahwa Tuhan mengutus Tuhan. Apa anehnya jika seorang bapa mengutus anaknya untuk mewakili dirinya untuk menangani sesuatu atau beberapa urusan? Nah, apakah lantas sang anak kehilangan hakikat? Nah, apakah lantas sang anak kehilangan hakikatnya sebagai anak hanya karena dia diutus oleh bapaknya? Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, melainkan akan menggenapi apa yang aku perkenan dan akan berhasil dalam apa yang aku perintahkan. Nah, di dalam Kejadian 24 ayat 7, perhatikan bahwa firman-Ku itu selanjutnya menggunakan kata ganti orang ketiga. Selanjutnya perhatikan kata perintahkan, mengutus, seperti Tuhan mengutus malaikatnya. Dan di dalam Keluaran 3 ayat 14, saudaraku, dan berfirmanlah Elohim kepada Musa, aku ada yang aku ada. Lalu dia berfirman, engkau akan mengatakan hal ini kepada Bani Israel, aku ada telah mengutus aku kepadamu. Bukankah Tuhan dapat mengutus firman-Nya seperti Yesaya 55 ayat 11 yang barusan kita baca? Yeshua HaMashiach adalah Sang Firman. Umat Islam pun mengenalnya dengan kalimatullah. Yeshua menerima tugas sebagai utusan untuk misi keselamatan bagi umat manusia. Yeshua HaMashiach diutus Bapa datang ke dunia dalam daging untuk melakukan misi penyelamatan bagi umat manusia.
sama sekali tidak mengecilkan hakikat Yesus yang adalah Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kiranya video singkat ini bisa menjadi berkat bagi kita semuanya dan bisa membuka pikiran, wawasan, hati saudara kita yang sering mempertanyakan tentang ketuhanan Yesus Kristus. Dengan jawaban yang singkat ini, kiranya Roh Kudus berbicara kepada mereka, mengetuk hati mereka, mengetuk pikiran mereka, sehingga mereka bisa mengenal firman yang hidup, bisa mengenal kalimatullah, firman yang menjadi daging, firman yang menjadi manusia. Buka telinga saudara, buka ruang hati saudara, agar saudara bisa memahami, bisa mengerti mana yang harus saudara imani dan mana yang semestinya saudara tinggalkan. Terima kasih. Shalom alaikum Bishim Hamasiah. Salam Aki, aku kabarkan Injil keselamatan. Bapa Yahweh Bishim Adonai Yeshua Hamasiah, Waruah HaKudes memberkati kita semua. Haleluya. Amin.